Halo Sobat UAJY, selamat datang di podcast Purpose Talk hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Jendriko Pasaribu, selaku host dan moderator pada hari ini. Saya sebagai Duta Literasi Perpustakaan UAJY, dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi S1 Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas terkait tentang kesehatan pada stres, terkhususnya pada mahasiswa. Tentunya untuk mahasiswa yang sering mengalami stres, pasti bisa dapat mengatasinya dengan mendengarkan podcast hari ini. Nah, kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang berpengalaman pada tema kita hari ini, yang dimana beliau merupakan dokter langsung yang akan menjadi pengajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Putu Clara. Halo Diko, apa kabar? Apa kabar, dokter? Sehat ya kok ya? Sehat, udah makan dokter? Siap, sudah dong, Sudah. pasti ya. Oke, dokter. Sebelumnya, dokternya aslinya dari mana nih? Oke, aku itu asalnya dari Bali sebenarnya kok. Dari Bali. Ya, cuman aku lama tinggal di Riau, di Oh, di Pekanbaru. Riau, di Iya, Pekanbaru. Dekat dong dok, aku dari Medan. dari Medan ya. Ya, Oke, kita betul. tetanggaan ternyata Iya, ya. betul sekali. Oke, Berarti dokter aslinya dari Bali, tapi lama tinggalnya di Riau. betul. Oke, berarti tapi kuliahnya di mana Kuliah dok? di Jogja. Oh, di kuliahnya di Jogja, Jogja. Wah, sampai berarti kita sama-sama sekarang. anak rantau ya dokter. Rantau ya kita ya. Wah, gila ya Wah, dokter. luar biasa Oke, memang. luar biasa, keren lah dok. Pasti selama jadi dokter tuh pasti kan banyak yang harus dilewati kan dokter. Pasti kalau Betul. dokter tuh berapa tahun sih selesainya Kalau S1-nya? kita kemarin selesainya S1-nya itu 4 tahun, 4 terus kita tahun. ngambil profesi atau koas itu 2 tahun. Jadi Oh, kita ada lagi total profesi. sekitar 6 tahun. Nah, setelah kita koas, kita tuh harus namanya internship atau magang. Internship. Internship itu dari pemerintah. Terus tahun. Nah, pas tahunnya aku tuh, kita tuh dapat internship yang dari Kemenkes. Jadi yang kayak Kemenkes yang ngatur gitu, kayak penempatannya di mana. Nah, dokter dulu ditempatin di mana? Kebetulan aku dapatnya di daerah DTPK ya, daerah terpencil, terpinggir kepulauan gitu ya. Ah. Aku di perbatasan dapatnya di Dumai, di Oh, di Riau Dumai. juga sih sebenarnya. Pulang kampung ya dokter sekalian. Pulang kampung ya, kembali mengabdi. Ya, betul sekali, nggak apa-apa. Itu sangat bagus karena pastikan masyarakat setempat pasti kayak wah ada dikasih dokter untuk memberikan edukasi, kesehatan segala Betul, macam betul. gitu. Oke. Pengalaman yang luar biasa sekali sih. Mungkin berarti 4 tahun, 4 tahun dan 2 tahun. Berarti totalnya 7 tahun ya dokter. Betul, sampai Pasti kan tujuh selama 7 tahun tahun. ini pasti banyak yang harus dilewatin dengan tugas lah, praktek lah, ada kuis lah. Mungkin kayak saya sebagai mahasiswa aja yang 4 tahun udah kayak stresnya tuh banyak banget. Banyak Banyak ya. tugasnya, kuis. Nah, Betul. kalau dari dokter sendiri tuh gimana sih cara ngatur stresnya itu biar kayak selama 7 tahun loh dok? Pernah nggak kayak ngerasa down gimana seperti itu? Oke, pasti banget ya kok ya, kayak kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, apalagi yang punya tambahan sebagai kita anak rantau gitu ya. Kita harus merantau dengan segala macam stresor gitu ya, harus beban belajar, harus dapat nilai sekian. Teman, pasti kita pernah lah mengalami stresor, pernah mengalami suatu stresor yang memerlukan respon stres yang baik gitu ya. Iya, Sehingga nanti betul. semuanya bisa selesai juga dengan baik ya kok ya. Ya, Gitu. berarti selama 7 tahun itu pasti mengalami ya dokter. Pasti. Ya, Pasti. Riko juga sebagai mahasiswa ya, semester berapa sekarang kok? Sekarang semester 5 Semester dokter, 5 ya. tapi rasanya kayak stres sudah Stres terlalu udah banyak. mulai ya, udah Apalagi mulai sekarang lagi di ya. tengah-tengah UAS, tugasnya Wah, banyak kan. tugasnya banyak. Pasti kayak stresnya banget, pasti banyak kegiatan ini, Betul. kegiatan itu. Oke dokter, pasti kan sekarang kita kan lebih ke membahas tentang terkait mahasiswa nih. Betul. Tapi aku ingin tanya, secara umum nih dok, dari dokternya sendiri, stres itu apa sih secara umumnya? Terus kayak pengaruhnya terhadap mahasiswa itu seperti apa? Oke, terima kasih kok. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ya, jadi kita mengenal dulu stres itu apa gitu. Jadi sebenarnya stres itu merupakan respon fisik dan juga emosional kita gitu ya sebagai seorang manusia terhadap suatu stimulus atau rangsangan dari luar. Nah sebenarnya stres itu juga bukan suatu hal yang buruk gitu ya. Nanti kita akan belajar ya lebih dalam. Oke, berarti bakal ada yang kita bahas. Oke, lebih dalam lagi ya kok ya. Oke, berarti itu kan secara umumnya nih dok. Betul. Pasti kan kita butuh dari dokter sendiri secara medis tuh stres itu apa? Pasti kan dari medis pasti ada pemahaman yang lebih mendalam terkait stres secara medis. Nah, secara medis tuh stres itu seperti apa dokter? Oke, jadi sebenarnya stres atau stresor itu merupakan rangsangan dari luar ya, kok ya. Jadi sebenarnya stresor itu bisa dalam bentuk psikologis ataupun dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk betul. fisik ya, rangsangan dari luar, stimuli dari luar itu. Nah, di mana rangsangan ini atau stresor ini tuh dapat mengganggu homeostasis atau keseimbangan di dalam tubuh, sehingga nanti tubuh tuh harus berusaha mencapai keadaan seimbangnya sehingga dia tidak goyah gitu ya, Betul. tetap kukuh, tidak stres kayak gitu ya, bisa menghadapi stres yang ada dari luar itu
kayak gitu ya. Jadi ketika kita bahas tentang stres, itu sebenarnya yang terlibat itu banyak ya kok ya. Ya berarti nggak Sistem cuma pikiran nggak ya bukan cuma dokter. pikiran gitu ya. Jadi ketika kita bahas stres tuh kayak kepala kita ya, saraf-saraf kita, kemudian Betul. hormon kita. Nah itu semua ada sumbu, ada aksisnya yang bekerja di dalam situ. Seperti itu kok. Oke, berarti stres dalam medis itu ya pasti berpengaruh dari pikiran dulu ke Betul, tubuh. betul, Mungkin heeh, kayak kesehatan juga pasti terganggu ya dokter seperti itu betul. ya. Oke, berarti pasti berpengaruh dari tubuh nih. Kalau boleh tahu tuh eh, stres yang sangat berpengaruh pada tubuh tuh yang seperti apa dokter? Ciri-cirinya seperti apa gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau stresor itu ya kok ya, kayak jadi kita bahas dulu nih tentang mekanisme terjadinya respon stres di dalam tubuh gitu ya kok ya. Oke. Jadi tuh ada yang namanya sumbu atau aksis yang namanya SAM, simpatis adrenomedular. Jadi kita bahas satu-satu ya. Simpatis itu kan saraf ya, saraf simpatis, adrenomedular. Nah, itu merupakan kelenjar adrenal, pernah dengar? Kelenjar adrenal Belum itu? pernah Belum pernah dokter. ya? Jadi kelenjar adrenal itu adalah kelenjar anak ginjal yang ada di atas ginjal ya. Jadi kita punya Oh, ginjal, anak-anak anak ada lagi di ginjal, atasnya jadi, berarti ya. jadi ginjal di atasnya itu ada kecil, ada kelenjar adrenal namanya atau kelenjar anak ginjal. Nah, di mana si kelenjar adrenal ini di bagian medulanya dia bisa menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Pernah dengar epinefrin dan norepinefrin berarti? Benar Oh, belum pernah dokter. ya? Oh ya, kita bahas ya. Jadi di mana sebenarnya kedua neurohormon ini itu bisa menyebabkan peningkatan fungsi kerja simpatis, saraf simpatis. Jadi kalau misalnya saraf simpatis itu adalah saraf yang bekerja dengan cara fight and flight. Tahu nggak fight Fight. itu apa? Bertarung ya, Bertarung, bertarung ya. flight. Flight itu terbang Terbang. gitu ya. Jadi yang terpicu dari epinefrin dan norepinefrin adalah para saraf simpatis. Simpatis. Jadi kita akan berespon untuk berjuang gitu ya, untuk fight dan Flight untuk dan flight. flight. Jadi apa Oke. efeknya ke jantung misalnya gitu ya? Bikin dada jadi lebih berdebar, denyut Lebih jantung kencang lebih gitu ya kencang, dokter. betul. Berarti itu sehat atau tidak dokter? Nah, itu respon stres. Itu Oh, salah satu oke. respon stres gitu ya. Ketika itu terpacu, bikin jantung jadi berdebar, tekanan darah meningkat, kayak gitu ya. Nah, fungsinya sebenarnya apa sih? Kayak kenapa tubuh itu kalau ketika stres mengeluarkan norepinefrin dan epinefrin gitu ya, salah satunya adalah supaya kita siap tadi buat fight and flight. Ketika ada respon dari luar, stimuli dari luar yang mungkin bisa mengancam, kita bisa fokus, kita bisa alert, kita bisa waspada, kayak gitu ya. Nah, Oke. itu adalah sumbu yang pertama, sumbu SAM. Yang kedua adalah SAM. sumbu HPA, hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Sama, yang berfungsi di ujung-ujungnya adalah kelenjar adrenal. Tapi kali ini adalah si kelenjar hipotalamus itu akan menghasilkan hormon yang namanya corticotropin releasing hormone. Nanti si hipofisis anterior atau si pituitari dia akan menghasilkan hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Nanti akan membantu stimulasi si kelenjar adrenal tadi, si kelenjar anak ginjal buat menghasilkan yang namanya kortisol. Pernah dengar kortisol nggak, Aduh, Riko? semuanya. Belum Nggak pernah pernah dengar? dokter. Oke, kortisol orang juga sering ya bilang kortisol tuh hormon stres ya teman-teman ya. Jadi itu juga nanti efeknya sama itu, dimana hormon-hormon neurohormon tadi itu tuh bisa meningkatkan tadi rangsangan saraf simpatis. Saraf-saraf. Betul, sehingga nanti kita akan siap menghadapi respon dari luar. Nah, sebenarnya nih, contoh ya, misalnya kita ketika ada api, ada lilin ya kok ya? Ada. Ada ya? Ada. Paham ya ada lilin Paham. gitu? Kita sentuh tangan kita di api atau lilin gitu, otomatis kita akan menarik Iya, tangan betul. kita. Tujuannya apa, Riko? Karena jangan tersakiti tangan kita. Betul, supaya tangan kita nggak sakit, supaya tidak terjadi kerusakan jaringan yang lebih berat, yang lebih parah gitu ya. Betul. Itulah fungsinya respon stres. Api yang kita pegang itu adalah stresor fisik. Iya. Nah, kalau stresornya emosional atau psikis gimana? Misalnya tadi kayak tugas banyak, Iya tuh. kayak gitu ya. Mahasiswa. Mahasiswa ya overwhelmed dengan terbebani dengan let's say misalnya nilai-nilai harus tercapai sekian kayak gitu-gitu. Nah, itu juga Tuntutan. termasuk ya stresor, tuntutan dari luar. Dimana fungsinya tadi respon stres kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Seperti itu, Riko. Berarti ternyata banyak ya dokter. Ternyata aku mikirnya kalau dari stres itu ya cukup pikiran, paling cuma ya udah makin lemas, badannya capek. Ternyata organ tubuh tuh ternyata kena semua, Iya, kena semua ya. Jadi Terus dari jantung jantung juga, semua, mencar-mencar semua ya dokter. betul. Ternyata berpengaruh. Sangat Terus stres berpengaruh. pasti berpengaruh semuanya sobat UAJY. Sekarang kan kita bakal bahas nih dok tentang stres terhadap mahasiswa. Pasti kan mahasiswa ini kadang-kadang tuh banyak tugas udah menganggap dirinya stres. Betul. Tiba-tiba ada project dari kampus atau organisasi udah stres seperti itu. Padahal ya sebenarnya stres kan kayak kata dokter tadi tidak selalu negatif. Ada impact positifnya juga. Nah, aku ingin tanya, apa sih pemicu stres terhadap mahasiswa?
secara umumnya seperti itu. Oke, jadi kalau yang dari banyak yang kita alami ya, kok ya, mungkin yang pertama adalah tekanan dari akademik. Kalau akademik misalnya kayak tadi harus mencapai nilai sekian kayak gitu untuk lulus gitu, apa dia terbebani dengan tugas-tugas yang ada kayak gitu ya. Jadi kayak punya target-target sekian yang kadang itu tidak mungkin tidak realistis gitu ya, tidak sesuai dengan mungkin kemampuan atau waktu yang ada sehingga dia terbebani gitu ya, mungkin dari beban akademik. Terus yang kedua mungkin dia juga dari masalah mungkin keuangan gitu ya, masalah Oh, personal gitu ya, ada masalah keuangan, masalah dengan keluarga, kayak gitu tuh juga bisa berpengaruh terhadap menimbulkan stres ya di bagi mahasiswa atau juga dengan hubungan dengan sosial, mungkin ada masalah lingkungan mungkin dengan ya dokter. lingkungan, betul Ah, kemampuan beradaptasi mungkin masih awal, masih semester awal-awal iya, nih ya kok ya. apalagi orang rantau ya dokter, Apalagi pasti anak kayak dia, rantau, aku nggak punya teman. Aku juga betul, dulu kayak gitu kayak gitu dokter, ya aku kok dari ya. Medan nyampe ke Jogja, nggak punya teman, terus aku bingung ngapain setelah PKKMB balik kos Iya gitu, gitu ya. stres nggak punya teman seperti itu. Oke, tapi akhirnya bisa ya Akhirnya kembali bisa makin lama beradaptasi, beradaptasi dengan budaya yang ada di Jogja, dengan betul. teman-temannya dari Sabang sampai Merauke, apalagi di Jogja kan pasti orang-orangnya dari budayanya Budaya bermacam-macam kayak macam-macam, dokter. Kayak betul, dokter sendiri dari Bali, betul. saya orang Batak seperti itu. Heeh. Betul banget kok. Jadi kayak gitu ya kok ya. Ada yang tadi yang masalah keuangan juga ya, itu Pasti juga berpengaruh ya apa dokter. mungkin ada teman-teman juga yang kayak harus kerja paruh waktu gitu Banyak sih ya. kebetulan di kampus kita ini dokter masih banyak mahasiswa yang dia kuliah sambil kerja Itu kayak keren banget oh, sih. tapi mereka ya salut sih dokter masih bisa ngerjain kuliahnya tepat waktu tapi ya itulah stresnya juga mereka kayak terlalu banyak ngeluhnya juga kayak capek banget Iya. gini-gini terus nah aku ingin tanya lagi dokter apa sih tanda-tanda stres secara fisik dan emosional yang Oke. dirasakan oleh mahasiswa Oke, terkhususnya siap. mahasiswa. Siap kok. Jadi kalau misalnya, jadi benar, jadi kita tuh harus mengenali ya, kayak kapan sih sebenarnya diri saya tuh mulai mengalami stres kayak gitu ya. Kalau tanda-tanda, jadi dibagi dua ya, tanda-tanda fisik sama tanda-tanda Emosional emosional. Nah, kalau yang fisik ya seperti kayak tadi Riko bilang, kayak gampang capek capek badannya, kayak gitu ya. Atau lesu. ya lesu, betul. Atau dia mengalami nyeri-nyeri di bagian tubuh atau ketegangan di bagian tubuh misalnya gitu ya, misalnya di belakang leher, Saya sering kali dokter pakai salon ya, pas. kayak gitu ya, kayak merasa ada bagian-bagian tubuh yang terasa tidak nyaman kayak gitu ya. Atau ada gangguan pencernaan, itu paling sering. Jadi memang gangguan pencernaan misalnya jadi gampang diare, mules-mules atau malah jadi konstipasi, Berarti itu jadi sulit berpengaruh juga ya BAB. dokter. Betul, itu berpengaruh ke sistem pencernaan juga kita berpengaruh. Kemudian bisa juga mengganggu pola tidur. Entah tidurnya semakin banyak atau malah tidurnya semakin sedikit, malah sulit tidur. Itu Tapi juga ada berarti yang dua-duanya seperti itu. buruk ya dokter. Makin banyak tidurnya tidak Betul, baik juga, makin sedikit tidak baik juga. betul. Jadi Saya memang makin yang sedikitnya. oh makin sedikit ya Iya, kok ya. makin sedikitnya. Oke, nanti kita coba bahas di bagian Ya, selanjutnya jam tidur dokter. ya. Oke. Oke, jadi kemudian bisa juga nih melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi gampang sakit gitu ya, gampang bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit kayak gitu. Itu yang fisik. Nah, kalau yang emosional gimana gitu ya? Satu gampang tersinggung ya kok ya. Iya, betul. Terus Jadi kita gampang berubah emosi. mood, ya Betul. betul. Jadi kayak pagi berangkat kuliah masih happy happy gitu ya. Terus jam pelajaran kedua ketiga gitu udah mulai Iya, capek, belum pulang lagi ada udah perengat-perengut gitu ya, kayak ada entah ada capek. teman-teman yang kayak ngomongnya yang lain lagi kayak Ah, tambah stres gitu ya. gampang tersinggung, betul. Terus sulit konsentrasi. Yang tadinya belajar bisa cepat selesai 1 jam 2 jam, ini harus berhari-hari dan itu nggak masuk gitu tuh ya. Bisa jadi itu tanda stres ya. Terus ada perasaan kewalahan atau bahkan demotivasi. Tahu nggak demotivasi? Penurunan motivasi. Yang tadinya semangat banget tuh, Motivasinya mungkin ngapa-ngapain. udah tinggi, aku mau Ah, ngerjain ini terstruktur ya dokter terus ternyata tiba-tiba jadi demot, jadi turun tuh turun down semangatnya, ya. down kayak gitu. Terus hati-hati tuh, udah mulai tanda-tanda stres. Ya, banyak sih mungkin aku dari pengalaman aku sendiri ya dokter, aku pernah juga tapi bukan di semester 5 ini, Oke. dari semester 4 ke bawah pernah ngalamin stres, terus aku dikasih terus capek kan badannya Heeh. fisik capek terus temanku tuh ngasih obat apa ya aku lupa nama obatnya itu tuh katanya biar kayak imunmu kuat kayak vitamin gitu lah Oke, seperti itu heeh. tapi ya tetap aja kan kayak walaupun aku minum obat vitamin tapi tetap tugas tetap ada dia Ada tak bakal ya? selesai kalau Oke. nggak disentuh kayak gitu. Betul. Oke, aku ingin nanya lagi nih dokter. Pasti kan stres ini pasti berpengaruh banyak dari fisik ke pikiran, emosional kita, saraf kita segala macam. Tapi bagaimana stres dapat berdampak pada kinerja akademis kita seperti itu atau well-being secara kesehatan kita gimana dokter? Oke, jadi kalau misalnya stres itu ya kok ya, jadi pasti ya akan berpengaruh gitu ya. Tadinya mulai awalnya kecil-kecil aja gitu ya, sulit konsentrasi gitu, gangguan di akademik gitu ya, sulit apa namanya
konsentrasi, jadi sulit belajar, gangguan nilainya terganggu gitu ya. Sama lama setelah akademiknya terganggu, dia ke bidang lain gitu, dia mengganggu gitu ke bidang sosial. Temennya yang tadi ngajak bicara enak terus tiba-tiba disenggol dikit aja Iya, langsung langsung marah-marah. Aku juga marah-marah kadang kayak gitu. gitu ya kok Dokter ya. pernah ngalamin kayak Oh gitu? ya pasti ya kok Iya. ya, itu namanya manusia banget Iya, ya. Tapi manusia. kita menyadari ketika itu salah kita langsung ya memperbaiki gitu ya kok Iya. ya, itu yang benar seperti itu. Nah, seperti itu, jadi kayak merambat ke satu sisi gitu, jadi stres yang tadi satu sisi merambat ke yang lain sehingga nanti akhirnya bisa bikin apa, gangguan di fisiknya kita sama paling parahnya gangguan di mental kita. Nah, mental health kita bisa Iya. terganggu ya kok kalau udah Itu seperti itu. sekarang yang dialami Gen Z itu Gen Z, pembahasannya banyak banget tentang mental mental health. health. Pasti kayak Betul. mental health tiba-tiba ntar dibilang banyak tugas dan mental health, Nah, disalahin mental health. Jadi apa-apa sekarang Gen Z itu mungkin termasuk saya juga, kayak tiba-tiba tuh kayak ngerasain kalau tiba-tiba disuruh bikin ini, bikin itu udah kayak wah, mentalku kayak dilatih oh gitu. gitu ya. Tapi ya impactnya baik Efeknya juga, baik, tapi betul. mungkin kadang untuk bagi teman-teman sobat UAJ ada yang merasa mentalnya kayak udah buruk gitu. Karena sekarang mental tuh sangat yang berdampak, apalagi pada mahasiswa di seluruh Indonesia. Kayaknya mental itu sangat berpengaruh, dokter. Aku Betul. ingin pastikan tadi kita udah bahas tentang mental stres itu tidak selalu negatif kan, dokter. Betul. Nah, apa saja kesalahpahaman terkait stres atau misconception? Miskonsepsi ya, Ya, betul. miskonsepsi tentang stres ya berarti ya kok ya. Jadi memang sering sekali orang menganggap, pertama ya, stres itu sering dianggap sesuatu yang buruk. Nah, Betul. padahal belum tentu ya kok ya. Ya, Jadi Riko betul. juga pernah sempat cerita. Jadi kayak ternyata stres itu bukan melulu hal yang buruk gitu ya. Karena sebenarnya stres tadi itu adalah merupakan suatu respon atau stimuli dari luar dan bagaimana cara kita menanggapinya gitu ya, supaya kita tuh tidak terganggu kayak gitu ya. Nah, di mana tujuan adanya stres dari luar sebenarnya apa kok? Buat kita semakin lebih bisa termotivasi. Kita lebih Termotivasi. fokus gitu ya dalam mengerjakan suatu hal, adanya stres seperti itu. Nah, itu jadi stres bukan selalu hal yang buruk ya kok ya. Terus yang kedua adalah setiap orang pasti harus menyelesaikan stresnya dengan cara yang sama. Nah, itu adalah miskonsepsi yang sama. Kita pribadi yang berbeda, Riko dari Medan, saya Mbak dari dari Bali. Bali ya kok ya. Kita punya latar belakang yang berbeda, sekolah kita berbeda gitu ya. Cara belajar kita yang berbeda, kurikulum kita yang berbeda, otomatis cara menyelesaikan atau solusi untuk menyelesaikan stres juga akan berbeda-beda gitu ya. Iya, betul. Ada orang yang suka journaling, pernah Ah, dengar journaling gitu? pernah, dokter. Iya ya, yang kayak kita setiap hari kayak ngelis apa aja gitu ya Iya, kita itu. rasakan atau yang kita perlu kerjakan hari itu gitu ya. Ada yang suka meditasi kayak Iya. gitu ya. Ada yang melakukan self care dengan cara-cara tertentu gitu ya agar menghindari stres ada. Jadi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk menanggulangi stres itu. Oke, berarti stres itu tidak selalu hal negatif ya. Betul. Berarti teman-teman sobat UAJ, kalau teman-teman sekalian ngalami stres, nggak selamanya stres itu negatif. Mungkin kalau teman-teman dikasih banyak tugas tuh ya sebenarnya bukan untuk negatif, tapi bagaimana kita mengelola tugas-tugas kita, bagaimana kita mengatasi tugas itu salah satu sebuah bentuk kinerja kita. Jadi ketika kita ntar di dunia kerja, kita bisa mengatur waktu kita, bagaimana kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau bagaimana kita mengatur waktu kita untuk selanjutnya, seperti itu. Oke, dokter. Tadi kan udah jelasin dokter, stres itu apa, sisi positif dan negatifnya apa, pengaruhnya apa, segala macam. Terus pasti ada nggak sih teknik manajemen stres yang efektif itu apa aja? Pasti kan ada kayak eh, gimana kita harus ngatur ini, ngatur itu. Ada nggak sih dokter teknik-tekniknya untuk sobat UAJ agar mereka tahu bagaimana mereka mengatur diri mereka dan tidak selalu menerima apa dari lingkungan gitu kan. Pasti kan kayak kita tidak selamanya yang dari lingkungan itu harus kita terima, harus kita masukin ke pikiran kita, seperti itu. Oke, terima kasih Riko, bagus ya. Jadi memang kita itu, ini saya rangkum 5 dulu ya kok ya. Oh, 5 lima. yang bisa Banyak kita juga ya. lakukan, sebenarnya banyak ya kok ya. Tapi Banyak. kita rangkum dulu 5 yang utama yang kira-kira teman-teman harus paham nih sebagai mahasiswa gimana supaya saya bisa menanggulangi stres gitu ya. Yang pertama adalah manajemen waktu yang baik, nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi mindful ya. Mindful, kemudian bagaimana cara kita juga menjaga kesehatan fisik kita. Yang keempat adalah bagaimana cara kita juga tetap menjaga hubungan sosial yang baik dengan sekitar, kaitan dengan support system. Kemudian yang kelima adalah bagaimana dan kapan kita harus mencari bantuan profesional ketika itu dibutuhkan. Oke, berarti ada 5 yang daftar Kira-kira ada 5 ya, kok ya? secara untuk mahasiswa Ya, lebih untuk melekat mahasiswa untuk ya. mahasiswa seperti itu. Lah mungkin dari yang kelima ini boleh dijelasin nggak dokter, yang kayak yang satu apa, yang manajemen waktu apa, yang kayak tentang kesehatan fisik apa, boleh dari dokternya. Contohnya mungkin dikasih biar mahasiswa tahu oh ternyata manajemen waktunya tuh harus seperti ini, seperti itu.
Oke, terima kasih ya Ko ya. Jadi kalau memang untuk pertama kita bahas manajemen waktu dulu ya Ko ya. Karena itu Manajemen menurut saya cukup penting ya. sangat penting. Kenapa kok kita harus membuat prioritas atau Karena, manajemen waktu karena menurut kalau Riko? kita waktunya tuh nggak terstruktur, kita tuh pasti kerjaan kita bakal amburadul Amburadul gitu. Jadi gitu ya. nggak beres. Nggak Jadi beres gitu karena ya. kayak kadang udah ngerjain ini, ternyata ada ini. Jadinya kita megang yang ini, ternyata ini nggak belum selesai. Jadi kan nggak terstruktur. Jadi yang satu nggak selesai tapi udah dipegang yang kedua gitu. Betul, setuju banget sama Riko. Jadi kenapa manajemen waktu itu penting? Benar kata Riko, kita tuh punya waktu terbatas teman-teman. 24 jam dalam sehari. Gak ada yang punya waktu 30 jam Ya, dalam sehari gitu. Kita nggak bisa beli waktu iya ya kok ya. betul. Waktu kita tuh terbatas. Sementara tugas yang kita lakukan tuh banyak. Tadi kata Riko ada 1, 2, 3, bahkan mungkin banyak ya tugas dalam sehari yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus membuat prioritas, tetapkan prioritas mana yang harus kita kerjakan, kita plotting di waktu kita. Kayak gitu ya, Ko ya. Oke. Jadi kenapa kita harus melakukan prioritas? Karena waktu kita terbatas dan banyak yang harus kita lakukan, ya, Ko Betul. ya. Ya, Berarti intinya tuh ya kayak kita harus memprioritaskan kinerja mana yang harus diselesaikan lebih dulu. betul, Deadline-nya mungkin kayak mahasiswa kan ada betul, deadline tugas-tugasnya kan dokter. Kayak misal besok deadline-nya ini ya udah prioritasnya itu dulu. betul. Selesaikan, kirim, lanjut yang selanjutnya Riko seperti itu. pernah dengar teknik Podomoro? Podomoro kayaknya pernah dengar. Pernah dengar ya. Jadi memang salah satu caranya untuk manajemen waktu yang baik adalah dengan Podomoro. Jadi sebenarnya Podomoro itu merupakan teknik belajar ya kok ya. Jadi kayak ketika kita menetapkan regular break atau kita memberikan waktu-waktu istirahat di sela-sela jam kita fokus. Misalnya nih 50-10. Jadi 50 menit kita belajar fokus, 10 menit kita boleh rekreasi. Kita boleh refreshing. Main handphone, mungkin Ya scrolling boleh, atau TikTok. boleh tuh sekedar merilekskan tubuh, melihat tanaman hijau gitu-gitu. Boleh 10 menit atau minum teh, minum kopi kayak gitu, boleh. Nah, atau 255 biasanya orang juga. Jadi 25 menit dia fokus belajar mengerjakan suatu hal, 5 menit lagi mereka refreshing, istirahat. Itu namanya Podomoro teknik. Teman-teman bisa lakukan itu. Yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan plotting di waktu-waktu tertentu. Jadi ketika misal bangun nih di pagi hari gitu ya, kita bisa ngeplot nih dari jam 6 sampai jam 7 kegiatan saya apa, jam 7 sampai 9 kegiatan saya apa. Jadi kita bisa ngeplot. Ya, kayak gitu ya. Iya. Kok ya. Jadi kita Mungkin aku sebagai mahasiswa yang kayak dilihat banget ya. ntar kalau misal tidurnya jam 4 pagi pasti bangunnya jam 10. Oke. Berarti perlu untuk ada pengaturan Ada waktu ya dokter. betul, ya Oke, gitu. seperti itu. Jadi teman-teman sobat wajib, kalau teman-teman sekalian kayak tugasnya terlalu banyak, nggak tahu mau ngerjain dari mana, perlunya untuk melakukan prioritaskan dulu mana tugas yang deadline-nya lebih dekat dan secara terstruktur. Jadi teman-teman tidak bakal stres, tapi ya mungkin stresnya ada, tapi stresnya bukan sebanyak yang teman-teman alami seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih harus diinin dok? Mindfulness gitu pasti kan teman-teman mahasiswa Oke. pasti perlu untuk memahami hal itu. Mindful ya. Jadi emang yang tadi kan pertama manajemen waktu ya, kok ya. Yang kedua adalah bagaimana kita tetap bisa mindful. Jadi teman-teman mungkin ngerti ya kalau mindful itu apa ya. Mindful itu adalah ketika kita tuh berada di present moment. Kita di momen saat ini. Kita menyadari kita tidak ada mengkhawatirkan akan masa depan atau kita menyesali akan masa lalu gitu ya, kok ya. Jadi ketika kita hadir di momen ini, kita menyadari bahwa kita punya kontrol di momen ini gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan adalah di momen ini. Kayak kita Bukan. sekarang ya Ya dokter. betul. Ini Ya. bisa kita kontrol Ya, kan ini dong. kontrol. Oke, Kita nggak betul. bisa menyesali yang tadi sudah lewat 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, atau mengkhawatirkan masa depan. Jadi hadirlah di momen saat ini, lakukan apa yang teman-teman bisa Yang terjadi lakukan. hari ini. Betul. Itu mindful. Ya. Oke, jadi pasti kita harus apa yang kita kerjakan hari ini ya harus dikerjakan hari ini kan dokter. Gak usah Betul. mikirkan besok gimana, Betul. ya khawatirnya gimana. Pokoknya hari ini selesai dulu. Betul. Kalau besok ya dihadapi lagi Ya. seperti itu ya dokter. Pasti aku ingin bertanya lagi, bagaimana sih cara mencapai mindfulness sebagai mahasiswa yang memiliki jadwal yang sibuk? Mungkin dari saya sendiri kadang ada waktu sibuk. Mungkin dokter sendiri juga pasti sibuk kan. Sebagai dokter pasti banyak kerjaan, banyak yang harus dikerjain, berkas-berkas, data-data dari eh, pengunjung, seperti itu. Gimana dokter? Ya kok, jadi kalau mindful itu ya kok ya, kita kan udah tahu ya prinsipnya dia ya, usaha pengertiannya mindful ya. Gimana cara mencapainya? Sebenarnya tuh tergantung pribadi kita. Cuman ada teknik-teknik tertentu ya, seperti misalnya kita deep breathing, kita tarik nafas dalam, terus kita menyadari kita menggunakan semua indera-indera kita, mata kita, penglihatan kita gitu ya, indera peraba kita merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Kita bisa fokus, kita mengatur nafas gitu ya.
kita kelola semua yang kita khawatir, kita terbebani gitu ya, kita lepaskan, kita fokus dengan apa yang ada saat ini. Jadi bisa dengan teknik-teknik yang ya seperti itu, seperti meditasi, deep breathing gitu ya, atau scanning tubuh. Jadi kayak mana bagian tubuhku yang saat ini merasa tidak nyaman gitu ya. Kita cari, misalnya kepalaku terasa tidak enak kayak gitu, atau pinggangku terasa tidak nyaman Cocok gitu gitu ya, ya. Jadi dokter. kayak kita lebih aware sama diri kita di saat Oke, itu. berarti kita lebih kayak melihat diri kita sendiri dulu ya kan dokter, gimana kita, apakah kesehatan kita udah baik atau gimana pikiran kita kak udah netral atau gimana. Setelah kalau udah netral baru kita lanjut untuk kegiatan kita, Betul, seperti itu betul sobat UAJY. sekali. Nah pasti kan dokter itu udah ada mindfulness, manajemen waktu segala macam, pasti ada nggak sih yang kayak cara untuk menjaga pola hidup yang sehat seperti apa gitu dari dokternya sendiri? Oke, yang ketiga yang memang paling penting adalah juga menjaga kesehatan Kesehatan fisik fisik. ya kok Nah ya. kalau kesehatan fisiknya sakit ya nggak Ya, bisa, percuma aja gitu ya, jadi percuma. kita ngelakuin semuanya Iya gitu percuma ya, ya. nggak ada yang bisa kelaku ya. Jadi memang kalau misalnya kesehatan fisik itu kita bisa tadi ya, dengan olahraga yang rutin ya, 3 sampai 5 kali dalam seminggu kayak gitu ya. Durasinya bervariasi sih, bisa 30 menit, oke kayak gitu. Atau juga bisa dengan pola makan sehat ya kok ya, nanti kita akan bahas juga. Kemudian dengan jangan lupa istirahat yang cukup ya 7 sampai 8 jam sehari Sebagai kayak gitu. mahasiswa yang begadang, Iya, iya ini ya. saya kayak waktunya tidurnya cuma 4 atau 5 jam, jadi Oke. kayak ya udahlah. Tapi itu nggak lelah kayak gitu kok. Lelah tapi senang karena kegiatanku, tugas-tugasku terselesaikan dokter. Selesaikan. Jadi kayak ya di balik aku yang capek banget, ternyata ya impact-nya aku menghasilkan tugasku selesai clear. Jadi ntar misal teman-teman yang terlalu banyak tidurnya, ntar mereka di akhir ujian stres makin, jadi jadwal tidurnya nggak beres. Ntar aku udah beres duluan karena Oh udah gitu. duluan stresnya kan dokter. Jadi nanti untuk ke belakangnya aku udah tinggal tidur, Oh udah kayak gitu. tinggal ngirim tugas, udah selesai Tapi gitu. kalau misalnya Riko begadang di malam hari, apakah di siang hari bisa istirahat? Atau menyempatkan waktu untuk istirahat gitu kok? Tidak, Enggak kebetulan ya, saya jadi full lebih gitu kayak ya? lebih suka minum kopi nongkrong terus ya udah tetap mengerjain tugas tetap. Jadi kayak kalau tidur tuh memang susah tidur, ada insom, Ada ya, insom juga? ada insom. Jadi ya kayak kalau udah tidur 4 jam 5 jam tuh udah rasanya udah cukup, selebihnya ya aktivitas di luar. Jadi ketika saya merasa ngantuk ya pasti nggak bakal bisa tidur, tapi saya pergi ke coffee shop minum kopi atau Oh teh gitu. seperti itu. Oke. eh Tadi kan dokter udah ngasih tahu olahraga, terus pola makan. Nah, apa sih pengaruh dari olahraga dan pola makan ini terhadap stres? Maksudnya itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita, terhadap diri kita, kesehatan kita, gimana dokter? Oke, jadi kalau untuk olahraga ya, kalau olahraga tuh mungkin udah pernah dengar endorfin, Riko? Belum. Belum ya. Jadi kalau endorfin tuh orang seringnya itu ngomongnya tuh hormon kebahagiaan gitu ya. Jadi memang dia termasuk yang untuk meningkatkan suasana hati. Jadi mood kita lebih baik sehingga nanti kita bisa beraktivitas juga dengan baik. Nah, kalau makanan tadi jadi kita pernah dengar gak ternyata usus kita dan juga otak kita, saraf-saraf di kepala kita itu juga berhubungan loh kok. Namanya gut and brain axis. Jadi usus sama Gut. brain, gut Gut. sama brain, Brain. axis. Jadi Axis. sumbu dari usus sama Pikiran otak. otak gitu. Dan mereka tuh bidireksional. Jadi mereka saling berhubungan gitu ya. Nah, di mana sebenarnya apa yang kita makan tadi itu ya dapat berpengaruh dengan pikiran kita. Nah, di mana sebenarnya di dalam usus itu ada mikrobiota juga ya, yang dia membantu juga untuk menghasilkan metabolit kayak gitu-gitu, menghasilkan neurotransmitter yang nanti juga berfungsi untuk meregulasi tadi sistem imun, meregulasi bagaimana kita moodnya kita gitu ya dalam sehari gitu. Jadi perhatikan apa yang teman-teman makan, usahakan makan dengan pola makan yang sehat, hindari makan makanan dengan ya tadi ya dengan micin ya, tambahan makanan betul, Genji zat sekarang aditif lebih suka betul. micin-micin. Yang gitu bukan makan makanan sehat, makan sayur, makan buah ya, karbohidrat, proteinnya juga tetap terpenuhi dan tercukupi. Berarti pokoknya biar stresnya tetap netral, maksudnya semua orang pasti ngalami stres kan dokter, tapi biar stresnya nggak terlalu capek atau mengalami fisik yang lelah, teman-teman harus menjaga pola makan dan olahraga yang rutin. Karena dengan adanya melakukan olahraga dan makan yang sehat, tubuh teman-teman sobat UAJ bakal dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan atau tugas-tugas yang ada di depan. Nah, tadi dokter juga bilang ada terkait tidur, Betul. tidur yang Tidur. cukup. Nah, kenapa tidur itu sangat berperan terhadap stres dokter? Oke, jadi kalau tidur ya kok ya. Jadi kalau kita kurang tidur, tuh kadang kita bangun suka ini nggak sih kayak gampang capek gitu nggak sih? Iya, Jadi kayak kayak bangun tidur nggak rasanya nggak seger gitu nggak ya. seger tapi Kayak nggak capek. seger ya, capek Aku gitu juga ya kok sering ya. dokter. Nah, itu dia.
Jadi ketika kita kurang tidur, hormon kortisol kita tuh lebih tinggi di dalam darah. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan tadi. Jadi kita rentan terhadap stresor yang ada. Jadi kita kadang respon stres kita tuh jadi berkurang kayak gitu ya. Nah, jadi terganggu gitu. Jadi Riko pernah dengar namanya sleep hygiene? Sleep dengan tidur. Sleep hygiene. Jadi bagaimana kita menjaga pola tidur itu tetap baik ya kok ya. Itu penting. Jadi tipsnya yang pertama adalah kita tuh harus bangun dan tidur di waktu yang sama. Jadi kita bangun pagi hari di waktu yang sama, tidur di malam hari dengan waktu yang sama. Mau itu di Berarti hari balance ya, Minggu, dokter? iya betul. Jadi kita harus coba latihan seperti itu. Jadi bangun tidur di waktu yang sama dan seperti itu setiap hari. Misal bangunnya jam 7, tidurnya jam 10, berarti Ya, besoknya harus kayak gitu lagi. Tidurnya harus ya, jam 10 betul. malam, bangunnya harus jam 7 pagi, Ya, sehingga tidurnya terkontrol ya, dokter? terkontrol. Itu sleep hygiene yang Oke, pertama. Terus sleep hygiene yang kedua adalah jika memungkinkan buatlah suasana tidur yang nyaman. Suhunya disesuaikan gitu ya. Kalau misalnya suka agak dingin disesuaikan. Atau kalau misalnya ini tidur usahakan gelap gitu ya, gelap kalau suka gelap gitu. Terus usahakan juga tetap tenang ruangannya, tidak berisik gitu ya. Terus yang ketiga untuk sleep hygiene adalah mengurangi paparan elektronik, terutama sebelum tidur gitu ya kok ya laptop, TV, iPad handphone. gitu-gitu ya, handphone gitu ya. Kurangi paparannya. Terus yang keempat adalah hindari kalau bisa makan makanan berat ataupun alkohol sebelum atau kafein sebelum tidur karena itu bisa mengganggu tidur kita juga. Iya, banyak. Terus yang kelima adalah usahakan kita tetap aktif di siang hari sehingga nanti malamnya kita bisa beristirahat. Itulah fisiologis tubuh kita adalah kita istirahat di malam hari ya kok ya. Ya betul. Dan beraktivitas di siang hari. Orangnya, kalau pokoknya malam hari itu harus beristirahat, bukan malah berkeriawan. Iya, Kayak gitu, berkeliaran beraktivitas. beraktivitas. Karena pasti banyak itu kan, dokter. Mungkin termasuk saya juga, yang dimana tidurnya tuh memang nggak teratur, dokter. Saya memang kadang merasa stres, kayak bangun-bangun capek. Tapi ya mungkin setelah mendengar dari dokter sendiri penjelasannya, aku jadi paham. Oh ternyata untuk kita menyelesaikan sebuah permasalahan kita atau tugas kita ya harus tidurnya sesuai dengan jam tidur kita. Malamnya tidur jam segini, bangun jam segini, sehingga kita bisa hidupnya pola fisiknya tuh tetap kuat gitu Kuat. ya, dokter. Oke, tadi kita teman-teman sekalian udah belajar tentang manajemen waktu, mindfulness, sama tentang tidur yang teratur. Sekarang kita bakal masuk tentang hubungan sosial. Pastikan itu tidak bakal terhindar. Kita bakal ketemu orang, kalau kita keluar dari kos atau dari rumah, kita bakal ketemu orang-orang. Nah, bagaimana hubungan sosial itu dapat membantu dalam mengatasi stres? Oke, jadi sebenarnya dengan berhubungan dengan lingkungan kita sosial ya kok ya, kita tuh lebih bisa merasakan ada kehadiran orang di sekitar kita. Jadi kita tidak merasa sendirian gitu ya kok ya. Memang ada baiknya, jadi memang ada beberapa tips yang seperti kayak kita harus bisa em, kemampuan komunikasi ya kok ya, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita Betul, bisa berempati dengan yang betul, lain gitu ya. Dan yang paling penting adalah kita bisa menjadi good listener atau pendengar yang baik ya betul kok ya. sekali. Karena dengan kita bisa bersosialisasi dengan baik, kita ya anggapannya kita punya support system yang baik ya kok ya. Kita ketika kita menghadapi suatu stresor gitu ya yang cukup berat, kita masih punya pegangan setidaknya ya kok ya. Kita tidak sendiri gitu Ya ya kok ya. betul, kita Kita pasti butuh orang-orang butuh seperti itu. orang-orang untuk membantu kita gitu. Betul. Karena walaupun banyak tugas kan, misal ke tugas pasti walaupun tugasnya individu, pasti kita kalau nggak paham nanya ke teman. Jadi Betul. tetap Butuh butuh tetap teman, menjalin hubungan. hubungan sosial yang Iya baik betul. gitu. Mungkin kan tetap tadi dokter bilang tetap menjalin hubungan yang baik. Nah, bagaimana cara kita dalam membangun atau memelihara hubungan yang baik, terkhususnya sebagai mahasiswa atau di lingkungan universitas seperti itu, dokter? Oke, jadi tadi kok ya kayak kita bisa apa namanya melakukan komunikasi yang baik tadi ya kok ya. Kita bisa belajar berbicara terbuka dengan orang lain ya terutama pasti yang pertama lah kita bisa terbuka sama orang tersebut, kemudian kita bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi selain kita bisa berbicara dengan baik dengan mereka, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Karena itu kunci komunikasi ya kok Iya ya. betul. Kalau kita cuma yang ngomong tapi kita nggak didengarkan, ya kita Nah, juga kayak nggak ada ada feedbacknya. feedback ya kan Jadi kok ya. kita cuma mendengarkan Mendengarkan ceritanya aja doang. Jadi kayak kita juga gitu. ya lelah juga kan Lelah mendengar juga, ceritanya. betul. Seperti itu, berarti tetap harus ada feedback ya, dokter. Betul. Terus empati. Empati kan ya, kita dengan orang tersebut kita perhatian, kayak gitu, kita peka dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Menjadi orang yang suportif juga selain untuk diri kita juga untuk lingkungan kita. Oke, berarti tetap harus mencari
pokoknya feedback ke dalam pertemanan itu butuhnya feedback dari dokter. Dia misal dokter cerita ke aku mendengarkan dan aku juga menceritakan ke dokter mendengarkan aku. Jadi Betul, betul. timbal balik. Jadi Timbal tidak ada yang balik. rugi, tidak ada yang untung. Jadi Ya, balance gitu. balance. Oke, aku akan bakal tanya lagi dokter, bagaimana sih cara kita mencari dukungan, mungkin dari lingkungan kayak teman, keluarga, atau orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Kalau untuk lingkungan, sebenarnya kalau mencari dukungan itu tuh kita bisa ya dengan teman-teman lingkungan sekitar kita, atau dengan konselor, atau mungkin dengan kolega kita, dengan dosen kita gitu ya. Tujuannya apa kok? Supaya kita tuh bisa mendapatkan perspektif yang baru ya kok ya. Kemudian kita bisa mendapatkan dukungan juga dari mereka, kita juga bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi biar lebih terbuka juga, Terbuka, terbantu juga ya dokter terbantu seperti juga. itu. Oke, tadi kita udah belajar banyak hal dari dokter, bagaimana kita cara mengatur stres kita. Pasti kita juga butuh nggak sih dokter, kan kita kapan kayak membutuhkan orang-orang profesional dalam membantu kita dalam mengatasi stres kita atau kesehatan mental kita. Nah, kapan seorang mahasiswa itu harus mempertimbangkan mencari bantuan profesional? Oke, terima kasih kok. Jadi kayak tanda-tanda yang kita harus aware ya kok ya. Kayak kapan sih saya harus mencari bantuan profesional itu adalah pertama, ketika itu sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya kok ya. Muncul misalnya tanda-tanda cemas atau depresi seperti misalnya yang tadinya saya sangat bersemangat kok, terus tiba-tiba Tiba-tiba. hilang semangatnya gitu ya. Jadi tidak bersemangat, tidak berenergi. Terus ada yang tadinya dia ceria, sangat ceria, terus dia menjadi sedih, selalu sedih kapanpun gitu ya, tidak berpengaruh pagi siang malam selalu sedih. Atau dia juga merasa kehidupannya dia tidak berarti seperti itu ya kok ya. Ada perasaan-perasaan ingin mengakhiri hidup, nah itu harus segera mencari bantuan profesional ya kok ya. Oke, berarti kalau teman-teman udah merasakan tanda-tanda yang diberitahukan oleh dokter, kita harus perlu langsung menghadap ke orang-orang profesional untuk membantu kita mengatasi hal tersebut. Jangan pernah merasa sendiri atau merasa kayak mengatasi sendiri, karena kalau ketika dengan tanda-tanda yang seperti dokter bilang, kita harus perlu untuk bantuan dari profesional. Mungkin kalau teman-teman yang merasa takut untuk, kan pasti banyak kan, mungkin kalau mengalami stres kan langsung takut takut gitu ketemu orang profesional, butuh mungkin bisa kasih tahu ke teman dan teman yang temanin ke orang profesional, nggak apa-apa kan dok? Betul, nggak apa-apa. Kita kadang butuh support Iya juga betul, ya. support kan nggak mungkin kalau sendiri tuh rasanya kayak lebih deg-degan gitu. Ya, Kalau ada teman kan kayak bisa cerita cerita ceria segala betul. macam. Oke dokter. Nah, bagaimana bagaimana mahasiswa dapat menemukan sumber daya kesehatan mental di universitas dokter? Pasti kan mereka nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung ke orang-orang profesional, atau mungkin dia udah kayak down, nggak, kalau sama teman nggak bisa cerita, kalau mungkin sama keluarga mungkin yang sayang sayang jauh yang anak rantau nggak mungkin tiba-tiba telepon cerita ke dokter, pasti kan kita harus sebagai anak rantau harus mengatasi sendiri gitu. Oke, oke. Terima kasih kok. Memang iya ya, kita harus kadang berjuang dulu Ya, sendiri gitu ya kok berjuang ya. sendiri dulu. Jadi memang kita itu di kampus itu biasanya sudah ada tuh yang membuka layanan konseling ya kok ya. Nah terutama kalau nggak salah di Atmajaya itu sudah ada ya kok ya yang membuka layanan konseling. Betul, Kalau ada. nggak salah dari KACM nanti ada Betul Romo dan sekali. juga Suster yang mungkin bisa membantu teman-teman yang butuh konseling bisa bercerita ke sana ya kok ya Oke, dan berarti mencari pertolongan. jadi di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini menyediakan layanan konseling bagi teman-teman yang masih ragu untuk kayak orang-orang profesional. Ternyata di kampus kita sudah tersedia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kampus kita sudah menyediakan layanan terkait kesehatan atau stres kita. Mungkin dari dokter sendiri ada penutup atau take home message kepada teman-teman sobat UAJY sebelum kita akhiri podcast hari ini. Oke, terima kasih Koya. Jadi kita udah cukup panjang ya cerita hari ini ya Panjang Koya. sekali. Terima kasih banyak. Jadi take home message yang pertama adalah kita sudah belajar manajemen stres ya teman-teman ya. Dan diharapkan dengan yang sudah kita pelajari ini itu gak cuma berlangsung sebentar, tapi bisa berlangsung jangka panjang. Bagaimana caranya? Kita masukkan, kita sisipkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita terapkan. Jadi jangka panjang, gak cuma ketika ada stresor berat saja, tapi setiap hari kita latih Oke. gitu ya Koya. Terus pentingnya self compassion terhadap diri. Jadi ketika kita menghadap satu stres kita harus buka diri gitu ya. Apa sih yang saya rasakan gitu ya. Kemudian saya harus memberikan pengertian pada diri saya seperti itu sehingga nanti akan mengurangi kritik-kritik yang jelek sehingga itu membantu endurance kita ketika kita menghadapi stres. Oke. Nah, yang ketiga adalah ciptakan lingkungan yang suportif buat diri Dari kita. 5 tips tadi ya dokter. Betul, dan juga buat lingkungan kita. Nah, di mana supaya tadi ya kita memunculkan rasa sayang dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Karena kalau bukan dari kita, mulai dari siapa Siapa lagi? lagi? Karena ya kita harus mencintai diri kita sendiri, love yourself teman-teman sekalian. Baru kita Baru membantu membantu orang lain atau
berbaur dengan lingkungan kita sekitar. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita udah bahas tentang kesehatan mental. Mungkin sekilas kita udah memahami bagaimana cara mengalami stres, bagaimana mengatasi kehidupan yang sehat, pola makan, olahraga, segala macam, dan waktu tidur, manajemen waktu. Baik, mungkin podcast kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih buat Dokter Putu Clara untuk kesempatannya, udah jauh-jauh datang. Mungkin masih banyak jadwal, ada kerjaan ya dokter. Oke, terima Terima kasih buat kasih Dokter Riko. Putu Clara. Saya Jeniko Pasaribu sebagai host dan moderator pada hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.